Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anastasia Mani dengan nomor absen 4 dan juga ada Anissa Susanti dengan nomor absen 5 dan ada Bernadi Riki Saroha Siregar dengan nomor absen 6. Nah, jadi kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai tanda baca koma. Sebelumnya kalian sudah tahu kan mengenai tanda baca koma? Yap, benar sekali, tanda baca koma ini sudah sangat lazim digunakan dalam penggunaan kalimat kita sehari-hari. Tanda baca koma ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan apostrof atau tanda petik tunggal, tetapi peletakannya di garis dasar teks. Selanjutnya, tanda baca koma ini juga memiliki beragam fungsi dalam pemakaian tanda baca koma. Yang pertama yaitu tanda koma dipakai sebagai unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh kalimatnya adalah telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kalimat ini dijelaskan bahwa dengan adanya tanda baca koma, maka hal yang akan dijelaskan dari kalimat tersebut semakin terperinci. Lalu yang kedua, tanda koma itu digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau kalimat setara. Contoh kalimat yaitu saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Dari kalimat tersebut dapat dilihat ada tanda baca koma sebelum kata tetapi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Yang fungsi ketiga yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Nah, di sini yang menjadi induk kalimat yaitu saya akan datang. Yang menjadi anak kalimat yaitu kalau diundang. Kemudian sebagai catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Saya akan datang di sini merupakan induk kalimat. Kemudian kalau diundang itu merupakan anak kalimat. Kemudian yang nomor 4, fungsi keempat, yaitu tanda koma dipakai di belakang antara kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kayak ada hubungan gitu, kayak sebagai sebab akibat gitu. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, oh, begitu, wah, bukan main. Ya. Kemudian ada tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Itu kayak seperti mengutip sebuah kata-kata dari seseorang. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contoh, di mana saudara tinggal? Nah, itu tidak ada koma. Kemudian yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang tertulis berurutan. Contohnya, saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, garis miring 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130.
Kemudian yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham 1984, titik Kamus Politik Internasional, titik Jakarta Restu Agung. Ini yaitu memisahkan bagian nama dibalik susunannya. Berarti Gunawan itu merupakan nama itu yang dibalik susunannya gitu. Kemudian yang ke-9, tanda koma di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir Ali Syahbana, Data Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Di sini dilihat bahwa tanda koma itu dipakai di bagian-bagian dalam catatan akhir atau catatan akhir, kayak Sultan Ali Syahbana. Kemudian tata bahasa ini dia memisahkan kayak bagian-bagian dari catatan kaki itu. Kemudian yang nomor 10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, B. Ratulangi, SE, Nyonya Khadijah, MA. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya nomor 11, tanda titik koma. Ini dipakai sebelum angka desimal atau di antara mata uang rupiah dan sen yang dinyatakan dengan uang. Jadi contohnya misalnya kayak kita menjelaskan berat badan kita. Kan kadang itu angkanya nggak selalu bilangan bulat. Misalnya berat badan kita 50,5 kg seperti itu. Dan yang nomor 12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi keterangan aposisi itu seperti menjelaskan keterangan yang sebelumnya. Seperti itu. Contohnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak badan tambang yang belum diolah. Gitu. Next. Lalu, yang terakhir nomor 13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Jadi misalnya dibandingkan dengan bila kata itu tidak ada tanda koma, yaitu dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Di sini kita tidak bisa memberikan keterangan yang jelas. Yang dimaksud dalam kalimat ini yang untuk memanfaatkan bahasa daerah itu pengembangan bahasa, atau bisa juga dalam artian lain dalam pengembangan bahasa kita. Jadi makna kalimat ini tuh jadi tidak jelas gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.